Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kekisruhan dari viralnya lagu dari band Sukatani yang bayar. Ini sepertinya adalah sebuah cara atau mekanisme alam gitu ya. Karena kalau sudah terlalu berlebihan pada sesuatu hal, biasanya alam itu akan mencari cara sendiri untuk menyeimbangkan. Mungkinkah lagu yang sudah diciptakan beberapa tahun lalu ini dan baru viral sekarang kemudian menjadi polemik di tengah masyarakat ini adalah salah satu cara alam gitu ya untuk kembali meluruskan atau menyeimbangkan, karena ada banyak sekali curhatan, cerita dari masyarakat yang katanya Anjas kalau mau buat SIM di Indonesia itu nggak cuma sekedar bayar yang memang seharusnya, tetapi ada dugaan-dugaan, ada pungli-pungli di sana. Katanya juga kalau kita buat laporan ke kepolisian itu agar ditindaklanjuti dengan cepat, kita harus membayar sejumlah uang. Banyak masyarakat yang mengaku seperti itu, dan lirik-lirik dari band Sukatani ini sepertinya gitu ya, mencerminkan keresahan dari masyarakat. Nah, sekarang kita akan bahas adalah hal yang menurut aku juga sangat mengganggu kita ya, masyarakat Indonesia, karena kan kita negara demokrasi begitu. Emangnya kita tinggal di negara seperti di Thailand gitu ya, yang tidak boleh mengkritik raja gitu. Kalau kita mengkritik raja, apapun itu alasannya, itu akan kena pasal. Tetapi kan kita di Indonesia negara demokrasi, apalagi juga mohon maaf nih ya, untuk institusi Polri begitu. Polri itu adalah salah satu dari sekian, mungkin nggak nyampe 10 atau belasan ya, dari pemerintah yang tidak mengurangi anggarannya. Kemarin kita lihat ya, ada banyak sekali BUMN yang anggarannya itu dipangkas sama pemerintah. Polisi itu salah satu dari sedikit yang tidak dipangkas sama sekali untuk anggarannya. Itu uangnya ya dari rakyat juga. Jadi mohon maaf nih buat bapak-bapak polisi gitu ya, bapak ibu polisi dan yang lainnya, jangan marah kalau dibilang bahwa yang menggaji Anda semua itu adalah uang dari pajak rakyat. Memang betul, karena mayoritas ya anggaran pendapatan belanja negara kita kan mayoritas berasal dari pajak masyarakat, walaupun ada komponen-komponen yang lainnya. Itu adalah poin yang pertama. Sekarang kita akan coba dengarkan ini ya, pada saat aku lihat wawancaranya Aiman di programnya iNews ya, dengan Ketua Yayasan Al-Madani Banjarnegara Khairul Mudakir. Kayaknya keceplosan ini ya, karena Aiman kan seorang ya news anchor yang sudah senior di Indonesia, jadi dia tahu bagaimana menggali narasumbernya. Di sini aku tangkap bahwa ternyata kan kalau pemberhentian untuk Novi, guru dan juga vokalis dari band ini, Novi Citra Indriati dari Yayasan SD Islam Terpadu Mutiara Hati di Banjarnegara, teman-teman, ini kan diberhentikannya tanggal 6 Februari 2025. Dan ternyata sehari sebelumnya di tanggal 5 Februari 2025, sekolahan tersebut itu mengaku akhirnya di sini keceplosan, katanya didatangi oleh sejumlah oknum dari Polres setempat. Oke, tapi kan kita juga tahu sekarang ini ada keterangan dari Sub Bidang Pengaman Internal Bidang Profesi dan juga Pengaman yang memeriksa 6 anggota Ditres Cyber Polda Jawa Tengah yang diduga melakukan represi. Apakah ini sebenarnya ada yang lebih banyak lagi dari sekedar yang diperiksa ini? Kita coba dengarkan dulu pada saat Khairul Mudakir yang nggak bisa menutupi lagi adanya kunjungan oleh oknum sebelum dilakukan pemecatan terhadap Novi di tanggal 6 Februari 2025. Sempat didatangi oleh pihak kepolisian misalnya? Hanya sekedar konfirmasi saja. Tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 5 Februari. Oke, sehari sebelum Novi dipecat. Saya harus katakan itu, Pak. Betul? Oke. Jadi di sini kan Aiman bertanya gitu. Jadi sempat didatangi sama polisi. Iya, tanggal 5 Februari. Diberhentikannya Novi kapan? Tanggal 6 Februari. Oke, lanjut lagi. Kita coba mau ngecek ini. Bagaimana Pak Khairul Mudakir ini ngeles dan juga menjelaskan ke masyarakat. Ya, karena saya SOP dan kode etik, boleh saya jelaskan sebentar? Silakan. SOP dan kode etik yang ada di Yayasan Al-Madani ini mengikat seluruh guru dan karyawan, bukan hanya pada saat di sekolah.
Baik, dan saya momentum. baik, Ya. SOP dan kode etik, memang SOP-nya apa sih Pak? Kode etiknya apa sih Pak? Kalau kita sudah dengarkan beberapa kali wawancara, baik dari pemimpin yayasan dan juga kepala sekolahnya, kan yang dibahas di sini adalah katanya Ibu Guru Novi itu kayak melanggar kode etik busana dan juga pergaulan pria dan wanita yang tidak terkendali. Pada saat ditanya, memang apa sih kode etik yang dilanggar? Oh, saya tidak tega untuk menyampaikannya. Aneh sih menurut aku. Kalau aku lihat dari Ben Sukatani ini kan cukup banyak ya jejak digital sekarang ini di sosial media. Itu kan pakai cadar, bahkan menutupi hanya kelihatan matanya doang. Secara pakaian, apakah itu termasuk pakaian yang tidak islami? Tolonglah jangan mengada-adakan yang tidak ada. Terus juga ada ngeleser sini dibilang bahwa pakaian itu tidak sesuai dengan syariah pada saat sebelum manggung. Ya itu kan sampai sebegitunya banget. Apakah menjadi seorang guru SD yang berlandaskan agama seperti ini sebegitu rigidnya aturannya sampai keseharian, sampai sedetail-detailnya itu? Aku yakin apakah Bapak yang ngomong ini juga sesempurna itu ibadahnya kepada Tuhan begitu loh. Jadi kejujuran menurut aku adalah faktor yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar superficial. Oke, lanjut lagi. Kita coba ngecek apa aja alasan-alasan yang menurut aku kelihatan banget kekonyolannya di sini, teman-teman. Sebelum Novi dipecat, saya harus katakan itu, Pak. Betul? Ya, karena sebenarnya SOP dan kode etik, boleh saya jelaskan sebentar? Silakan. SOP dan kode etik yang ada di Yayasan Ahmadiyah ini mengikat seluruh guru dan karyawan, bukan hanya pada saat di sekolah. Baik, saya ingin menanyakan begini Pak, karena ini pertanyaan sederhana. Satu hari sebelum Novi dipecat, Bapak didatangi oleh polisi, yayasan Bapak didatangi oleh polisi. Saya menanyakan, apakah pemecatan itu karena kedatangan polisi tersebut? Karena kami baru tahu. Ada pengaruhnya Pak? Tidak ada. Kami baru tahu bahwa ternyata ada kode etik dan SOP yang dilakukan oleh Mbak Novi. Baik. Oke, jadi alasannya dari pihak yayasan kalau sehari sebelumnya didatangi oleh pihak kepolisian dan sehari setelahnya dilakukan pemberhentian kepada Novi itu nggak ada hubungannya. Menurut aku ini adalah kebohongan ya teman-teman. Ini adalah opiniku. Kenapa? Karena jujur aja kalau memang Novi telah melanggar kode etik yang sebegitu parahnya, misalnya kan ini kan otomatis ya, kalau aku lihat dari kronologinya, ternyata pada saat polisi itu datang, ya katanya dari polsek setempat, yang cuma nanya terkait dengan informasi apakah benar Guru Novi mengajar di sini dan juga data-data lainnya. 3 jam kemudian setelah mereka ngobrol dengan pihak yayasan, Novinya dipanggil. Ngobrol sama mereka, dan besoknya sudah diberhentikan. Kan dikatakan juga sama Ketua Yayasan Al-Madani Banjarnegara ini, Novi itu tidak dipecat tapi diberhentikan. Katanya gini, kalau dipecat itu kan sudah tidak ada lagi urusan sama sekali. Tapi kalau Novi itu hanya diberhentikan, tidak boleh mengajar aja. Menurut aku sama aja dipecat dan juga diberhentikan di sini. Karena pada akhirnya pun datanya Novi itu dihapus dari Dapodik itu tanggal 13 Februari 2025. Artinya kan sudah diberhentikan juga. Jadi menurut aku sih konyol ya untuk apapun institusi dari pendidikan, karena nilai pendidikan itu kan terletak pada kejujuran. Buat Bapak harusnya jujurlah di sini. Kalau memang Anda merasa diintimidasi atau ngerasa ada hal-hal yang Anda sembunyikan atau bahkan ada indikasi yang lain, ya Anda harus siap menerima resiko ini. Karena seperti yang dikatakan di awal tadi, saat ini pun dari oknum-oknum polisi tersebut sedang dilakukan pemeriksaan oleh di Propam di sini. Apakah ada temuan kayak penyalahgunaan kewenangan dan juga pelanggaran etik? Ini nanti bakal ada tindak lanjutnya. Mudah-mudahan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit pun juga memberikan kayak teguran yang benar-benar serius ya. Karena ini bukan cuma sekedar Guru Novinya atau Ben Sukatani, tapi sudah kayak ngebuat kita Indonesia kok begini banget ya. Ekonomi juga lagi gonjang-ganjing, demokrasinya juga nggak bener. Kok banyak orang yang ngerasa mentang-mentang punya kekuasaan, lantas melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kepada orang-orang kecil, teman-teman. Bahkan juga ada keterangan dari Bupati Purbalingga,
Fahmi Muhammad Hanif yang mengatakan bahwa pemerintah setempat ini katanya siap menampung dan juga memberikan sekolah baru buat Bu Novi. Dan menurut aku sih kayaknya Bu Novi kan sekarang dan juga bandnya, karena bandnya kan cuma 2 anggota ya, mereka juga sempat tampil di beberapa acara di kawasan Purbalingga juga, tapi mereka tidak mau memberikan keterangan apapun kepada media karena aku paham sih mungkin tinggal di daerah yang relatif kecil di sana. Ada polisi datang rasanya gimana gitu kan, kayak apa ya, kayak konyol aja sih menurut aku. Juga untuk pihak kepolisian juga kan harusnya nggak boleh seperti itu teman-teman. Apakah suara-suara masyarakat terkait dengan uang-uang tersebut, dugaan-dugaan yang kita ngelapor harus bayar atau apapun yang berurusan dengan polisi itu ujung-ujungnya duit, itu kan bukan cuma 1-2 orang yang mengeluhkan, tapi ada banyak banget. Kalau kalian lihat di komentar-komentar banyak sosial media, harusnya ini bisa menjadi salah satu cerminan ya, dan juga cambukan buat pihak kepolisian. Tidak semuanya aku yakin, tapi kan oknumnya udah bukan lagi 1 atau juga 2 orang begitu. Nah, ada beberapa analisa gitu, apakah dari pihak yayasan ini melakukan pemecatan kepada Ibu Novi, apakah karena permintaan dari oknum-oknum tersebut? Itu yang pertama, dugaannya. Atau yang kedua adalah karena mungkin takut sekolah tersebut atau yayasan tersebut dicari-cari masalahnya. Misalnya dicari masalah kayak izin sekolahnya akan dipersulit, atau bahkan ada dugaan pidana yang telah dilakukan oleh yayasan tersebut mungkin ya. Itu nanti akan diotak-atik. Kan kita nggak bisa menutup mata. Banyak kasus-kasus di Indonesia terkait dengan yayasan, baik itu sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sekolah, kayak pendidikan tinggi gitu ya, PT perguruan tinggi maksudku. Itu kan juga ada dugaan banyak yang bermain-main dengan dana bantuan dari pemerintah, bantuan operasional sekolah lah, yayasan bantuan A, B, C, dan D. Itu juga termasuk menjadi ladang subur bagi oknum-oknum di sekolah-sekolah yayasan yang memperkaya diri mereka masing-masing. Sebenarnya yayasan itu kan didirikan bukan untuk memperkaya individu ya, tapi kan untuk membantu masyarakat. Yayasan tuh nggak boleh untuk memperkaya orang-orang pribadi walaupun sekolah tersebut, yayasan tersebut adalah swasta, teman-teman. Atau juga ini adalah dugaannya terkait dengan inisiatif pribadi aja dari oknum-oknum tersebut. Karena mereka sudah kayak ketakutan gitu, untuk takut kalau kesalahan-kesalahan yayasannya bakal terbongkar semuanya. Dan aku juga heran sama Novi ya, guru ini, dengan sebegitu masifnya dukungan dari masyarakat yang mengatakan bahwa nggak usah khawatir ibu, katanya kita akan bersama kalian semua. Bahkan yang mendukung Novi dan juga Ben Sukatani ini bukan cuman kita netizen biasa, ada juga keterangan dari Mahfud MD ya, yang mengatakan begini teman-teman, ada postingannya. Mestinya guru Ben Sukatani tak perlu minta maaf dan menarik lagu bayar-bayar-bayar dari peredaran karena alasan pengunjuk rasa menyanyikan saat demo 2025, lagu tersebut sudah diunggah di Spotify sebelum ada Unras. Dan menciptakan lagu untuk kritik adalah hak asasi manusia. Bahkan Kapolri pun juga, Jenderal Listio Sigit mengatakan, kalau Ben Sukatani berkenan, kami akan jadikan duta atau juri untuk institusi Polri agar kedepannya jauh lebih baik. Jadi untuk Ben Sukatani aku berharap diberikan keberanian dan juga kejernihan hati. Momentum ini harusnya dipakai untuk bersuara gitu, untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Karena kan ini baru satu keterangan dari pihak yayasan. Kita pengen tahu Ibu Novi yang menghadapi langsung oknum-oknum tersebut dan juga dari pihak yayasan, apa sih yang dikatakan, apa sih yang dilanggar, kode etiknya seperti apa, seolah-olah sepertinya mereka manusia suci begitu ya, hanya gara-gara hal sesimpel itu gitu loh. Kita kan pengen tahu kalau memang Novi membuat sesuatu hal yang konyol, misalnya pakai baju yang nggak bener, seksi gitu di hadapan murid-muridnya, atau bahkan minum minuman keras dan sebagainya, sampai langsung diberhentikan seperti itu. Kita juga netizen pasti bakal ngeliat, oh pantas dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi kalau cuma mengawang-awang seperti ini, ada SOP dan kode etik, dan SOP kode etiknya pun tidak disampaikan ke publik apa begitu, ya kita juga sama Tuhan diberikan logika, diberikan pola pikir, mana yang benar, mana yang kira-kira hanya sekedar mengada-ada. Jadi kita nantikan ini, mudah-mudahan Novi dan juga Ben
lainnya ya diberikan kekuatan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku yakin ada banyak media di Indonesia sekarang yang mencoba menghubungi Novi, tapi sepertinya mereka sedang menjaga jarak. Aku rasa diam bukanlah emas, karena ini menjadi momentum untuk memperbaiki institusi kepolisian. Kita nggak bisa munafik ya, kita butuh polisi, tapi juga kita butuh polisi yang nggak benar itu diberantas gitu satu persatu. Karena sudah terlalu banyak orang-orang yang mengeluhkan terkait dengan lirik-lirik yang dinyanyikan oleh Ben Sukatani. Itu banyak orang yang sudah menyuarakan hal tersebut, dan ini adalah momentumnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.